Bulukumba merupakan salah satu provinsi di Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Secara geografis, Bulukumba terletak pada titik koordinat 5 derajat 20 menit sampai 5 derajat 40 menit lintang selatan, serta 119 derajat 50 menit sampai 120 derajat 28 menit bujur timur. Secara geografis, di sebelah utara, Kabupaten Bulukumba berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Serta luas wilayah Bulukumba mencapai 11.554,67 km persegi. Bila ditinjau dari watak atau karakter masyarakat secara umum, mayoritas penduduk Bulukumba memeluk agama Islam dengan karakter masyarakat yang memegang prinsip teguh, yaitu Mali Siparape dan Talang Sipahua. Dalam bahasa Bugis sendiri, Mali artinya terbawa arus air, Siparape artinya saling menolong agar tidak terbawa arus air, dan Talang artinya tenggelam, sedangkan Sipahua artinya saling menolong saat tenggelam. Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis dan Makassar tersebut, sehingga artinya adalah gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembang amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bila ditinjau dari perekonomian yang berkembang, pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti pada sektor pertanian yang menjadi salah satu unggulan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Padi menjadi komoditas utama dalam tanaman pangan, khususnya pada komoditas padi itu mencapai penghasilan rata-rata 5 ton per hektarnya. Selanjutnya kita beralih ke adat atau tradisi. Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bulukumba, punya sebuah adat atau tradisi untuk menyelesaikan masalah apabila tidak mencapai kata mufakat dalam sebuah musyawarah. Untuk mencapai kata mufakat tersebut, maka harus menempuh suatu jalan atau tradisi yang dinamakan astigayam dalam bahasa Indonesia, artinya baku tikam. Kemudian dialek dalam bahasa Bugis dijadikan dengan nama Asitobo Lalalipa. Dalam artian bahasa Indonesia sendiri yaitu saling baku tikam dalam sebuah sarung. Dalam tradisi ini, dua orang yang bertikai akan menyelesaikan permasalahannya dengan cara menggunakan badik atau senjata khas Bugis Makassar dalam sebuah sarung sebagai batas arena pertandingan. Harapan saya untuk kota Bulukumba ke depannya adalah agar kota Bulukumba dapat menjadi kota yang maju dan berkembang, sehingga masyarakat di kota Bulukumba akan menjadi sejahtera, tentram, dan tanpa adanya kemiskinan dan pengangguran. Semoga ke depannya kota Bulukumba menjadi kota yang bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya untuk menjadi kota yang lebih baik tanpa terlepas dari adat, tradisi, maupun segala hal yang berhubungan dengan kebudayaan lokal di daerah tersebut. Adapun kontribusi saya yang mungkin saya lakukan sebagai mahasiswa, yaitu dengan tetap menjaga warisan atau budaya luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga tetap dapat berlanjut ke generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Hoiriyah, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas daerah saya. Desa Puncak Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, lebih tepatnya Cianjur bagian selatan. Secara umum beriklim tropis dengan pengaruh angin sangat besar, sehingga terdapat pergantian musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan per tahunnya rata-rata berkisar antara 2.500 mm sampai 4.000 mm dengan jumlah hari hujan 150 hari per tahun. Adapun suhu udaranya berkisar antara 15 derajat Celcius. Alamnya masih sangat terjaga karena jauh dari polusi seperti asap pabrik dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakat di sini berprofesi sebagai petani dan berladang.
Ini disebabkan karena tanah Sunda yang sangat subur. Alasan lain mengapa masyarakat di sini lebih banyak yang bertani karena pekerjaan ini sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Letak sawah dan kebun biasanya jauh dari rumah yang ditempati. Oleh sebab itu, mereka membangun sebuah saung untuk tempat beristirahat ketika bekerja. Hampir setiap hari para petani dan pekebun pergi ke ladang, apalagi ketika musim panen, mereka bisa saja sampai menginap di saung. Sekarang saya telah berada di tengah-tengah perkebunan cabai milik salah satu warga desa Puncak Baru. Bisa kita lihat sendiri bahwa tanaman di sini tumbuh dengan sangat baik. Sungai Cikahuripan merupakan salah satu sungai yang menjadi pembatas antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Cianjur. Sungai ini biasanya digunakan untuk memancing, bermain anak-anak, atau mengairi sawah. Airnya yang masih jernih karena belum tercemar limbah industri apapun membuat Sungai Cikahuripan ini aman digunakan untuk berenang. Ada juga sebagian masyarakat yang memilih untuk berdagang. Kesenian Lais merupakan sebuah kesenian pertunjukan akrobatik dalam seutas tali sepanjang 6 meter yang dibentangkan dan dikaitkan di antara dua buah bambu dengan ketinggian 10-13 meter untuk dipanjat dan melakukan aksi yang spektakuler. Nama Lais sendiri diambil dari seorang ahli memanjat pohon kelapa, sehingga untuk mengenang jasanya yang ringan tangan mengambil kelapa warga, maka dibuatlah suatu pertunjukan identik seperti Kang Lais dengan mengadopsi akrobatik seni kucingan yang masih merupakan bagian dari Reog Ponorogo. Karakteristik masyarakat di sini sederhana, ramah tamah, atau dalam istilah Sunda disebut dengan handap asor. Menjunjung tinggi kesopanan, selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Yang selanjutnya yaitu erat ikatan kekeluargaannya, suka gotong royong tanpa harus dimintai pertolongan. Kawas gula ejeng peut, yang artinya hidup harus rukun, saling menyayangi, tidak pernah berselisih. Kudunya hulu ka hukum, menjangka negara, mufakat kabalarea, yang artinya harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan bermufakat kepada kehendak rakyat. Makanan khas daerah di sini yaitu cocorot yang terbuat dari singkong. Di dalamnya terdapat isi gula dan parutan kelapa. Cara membuatnya cukup mudah dan memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Alasan makanan ini dinamai cocorot karena bentuknya yang mirip dengan kerucut. Biasanya disajikan ketika musim panen telah tiba sebagai bentuk syukur atas kekayaan alam yang melimpah. Rasanya manis dan tentunya sangat enak, apalagi jika ditemani dengan makanan pendamping lainnya seperti pisang goreng hangat. Saya bangga menjadi bagian desa Puncak Baru yang masih sangat erat ikatan kekeluargaannya, meskipun masih serba terbatas dan hidup dengan sederhana. Alamnya yang masih asri membuat saya semakin betah. Saya bersyukur masyarakat di sini dapat menjalani kehidupan dengan baik. Harapan saya untuk desa Puncak Baru, semoga masyarakat bisa menjaga tali persaudaraan yang sudah lama terjalin, yang selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai porsinya, perekonomian meningkat agar masyarakat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera. Yang akan saya lakukan untuk memajukan desa Puncak Baru, berhubung saya berada di dalam lingkup pendidikan, maka saya akan bergerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa ini agar tidak jauh tertinggal dengan masyarakat kota. Karena apabila pendidikan di desa sudah maju, maka perekonomiannya akan mudah untuk berkembang. Namun sebaliknya, jika pendidikan di desa masih kurang, maka perekonomiannya akan sulit dan sedikit terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Fazri. Insyaallah di sini saya akan membahas tentang identitas daerah saya, yaitu yang ada di Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama, insyaallah saya akan membahas tentang alamnya ataupun letak geografisnya. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tetar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Karawang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Subang di timur, Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di selatan. Untuk wilayahnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang adalah dataran rendah dan sebagian kecil di bagian selatan berupa dataran tinggi.
Dan untuk iklimnya sendiri, Karawang mempunyai temperatur udara rata-rata 27 derajat Celcius dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar. Kabupaten Karawang memiliki banyak keragaman budaya tradisional dan ritus adat yang berkaitan erat dengan latar belakang budayanya sebagai masyarakat agraris. Karawang ini memiliki kondisi alam yang subur dan banyak dipergunakan menjadi pertanian. Maka budaya agraris dengan pengaruh keyakinan Sunda kuno berkembang luas di berbagai pelosok Kabupaten Karawang. Ada beberapa ritual budaya dan tradisi agraris yang masih dilaksanakan petani di Karawang hingga saat ini. Yang pertama, ada babarit. Babarit dilaksanakan dengan harapan agar proses tanam padi yang akan datang berlangsung lancar. Lalu yang kedua ada mampak cai. Karena pentingnya keberadaan air, maka para petani di Karawang memiliki cara tersendiri untuk menghormati air. Salah satu tradisi tersebut merupakan mampak cai. Lalu yang terakhir ada ampipare atau tutup lumbung, yang merupakan tradisi budaya agraris yang diadakan setahun sekali oleh para petani di Karawang. Karena dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan pada Dewi Sri yang dianggap bekasi orang tercinta para petani. Karawang termasuk ke dalam Jawa Barat, dan Jawa Barat yang sebagian besar termasuk suku Sunda memiliki ciri khas tertentu, dan leluhur Sunda itu dikenal memiliki watak yang lemah lembut. Maka dari itu kita sebagai generasi saat ini mewariskan sifat-sifat lemah lembut tersebut dari leluhur kita. Jadi bisa dibilang orang-orang yang berada di daerah Karawang memiliki watak dan karakter yang lemah lembut. Untuk ciri khas makanan yang ada di Karawang, mungkin yang saya sebutkan itu makanan ringan ya. Yang pertama itu ada kue goncing, yang kedua ada serabi hijau, yang ketiga ada opak ketan, keempat ada rengginang ketan, dan yang kelima ada kue semprong. Karawang biasa disebut sebagai kota industri, maka dari itu, sebagian besar penduduk di daerah Karawang bermata pencarian sebagai pekerja pabrik. Namun, selain bermata pencarian sebagai pekerja pabrik, sebagian besar penduduk lainnya bermata pencarian sebagai petani, yang dikarenakan Karawang ini memiliki tanah yang amat subur. Kabupaten Karawang ini memasuki usia ke-382 tahun, yang saya lihat semakin memantapkan kiprahnya dalam pembangunan dan berbagai prestasi, seperti dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi kerakyatan, dan juga bidang infrastruktur. Harapannya semoga kedepannya masyarakat Kabupaten Karawang ini semakin maju, sejahtera, dan adil kemakmuran, serta selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk saya pribadi, semoga kedepannya saya bisa memajukan kota Karawang ini, terkhusus dalam bidang pendidikan. Semoga insya Allah saya bisa membagi ilmu yang saya miliki kepada yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang Kabupaten Karawang. Semoga ada hal baik yang bisa saya berikan, yang bisa didapatkan juga. Untuk yang lainnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anetri Agustian. Di sini saya akan menceritakan sedikit identitas daerah saya, yaitu Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kelurahan Palasari adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup banyak karena dihuni oleh sebagian pendatang yang hijrah ke Kota Bandung. Kecamatan Cibiru terletak di ujung timur Kota Bandung, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Merupakan kecamatan yang memiliki kontur wilayah dengan kemiringan. Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Watak karakter masyarakat Kelurahan Palasari ini sangatlah sopan, ramah, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong bila ada salah satu warga yang terkena musibah ataupun kesusahan. Adat dan tradisi daerah Kelurahan Palasari ini sama halnya seperti daerah lain. Bila ada yang akan melangsungkan pernikahan, sebelumnya selalu ada acara siraman ataupun pengajian. Tujuannya
untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran menuju hari akad. Calon pengantin pun berharap doa yang baik-baik mengalir selama pengajian dapat terkabulkan. Yang pertama yaitu seblak, merupakan jajanan yang terbuat dari berbagai bahan makanan seperti mie, kerupuk, makaroni, dan bisa juga ditambahkan dengan sayuran. Bumbunya pun sangatlah sederhana seperti bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabai rawit untuk menambahkan cita rasa yang pedas. Yang kedua yaitu serabi, merupakan ciri khas makanan dari Bandung yang terbuat dari bahan-bahan yang sangatlah sederhana seperti tepung beras, santan kelapa, air, dan garam. Cara pembuatannya pun sangatlah mudah dengan menggunakan cetakan. Terdapat berbagai topping untuk serabi, yaitu oncom untuk menambahkan rasa pedas dan susu keju untuk menambahkan rasa manis. Yang ketiga yaitu peyem Bandung, atau sering disebut juga dengan peyem sampe, yang terbuat dari singkong yang telah difermentasikan ke dalam daun pisang selama 2-3 hari. Cara mengkonsumsinya bisa langsung dimakan ataupun bisa digoreng terlebih dahulu, kemudian ditaburi oleh gula pasir. Perekonomian di Kelurahan Palasari ini adanya pertanian dan perkebunan. Pertanian yaitu kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan, misalnya sawah untuk menghasilkan padi kemudian menjadi beras. Dan ada juga perkebunan yaitu kegiatan bertanam semusim atau tanaman tahunan yang kemudian hasilnya dipasarkan dengan bantuan ilmu teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Desa Sirna Rasa merupakan sebuah desa yang berada di paling timur Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur dan memiliki penduduk kurang lebih 6.500 jiwa. Alamnya yang masih alami membawa kemakmuran bagi masyarakat di desa ini. Tanah yang subur, sawah, pegunungan, air yang terus mengalir sepanjang tahun, dan pohon-pohon tumbuh subur di desa ini. Hal ini karena Indonesia memiliki 2 iklim, yaitu kemarau dan penghujan, sehingga hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap sumber daya alam yang ada di sini. Watak atau karakter masyarakat pada umumnya di desa ini ramah, sopan, toleran, saling peduli, dan tentunya murah senyum. Hal ini karena dalam diri orang Sunda ada sebuah filosofi, Somea Hadekasema, yang artinya ramah, baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap orang. Selain itu, masyarakat di daerah ini juga sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kesopanan. Adat atau tradisi masyarakat di desa ini pertama upacara siraman. Yang dimaksud dengan siraman adalah memandikan calon pengantin yang mengandung arti membersihkan diri agar menjadi suci dan murni. Kedua, tradisi upacara nurunkeun. Tradisi ini dilakukan ketika seorang bayi dibawa keluar rumah untuk pertama kalinya, yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan. Sebagai pelengkap tradisi ini, biasanya diadakan sebuah acara yang dikenal dengan sebutan nyawer. Ketiga, sistem kekerabatan. Hal ini bertujuan agar ikatan kekeluargaan semakin kuat dengan cara selalu menjalin hubungan silaturahmi. Di daerah ini dikenal istilah pancakaki, yaitu istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Selain itu, di daerah ini juga dikenal silsilah, yaitu garis keturunan. Ciri khas makanan di daerah ini pertama penyajiannya yang sederhana dengan hanya menggunakan daun pisang atau piring anyaman yang terbuat dari rotan sebagai tempat makan atau tempat menyajikan makanannya. Selain itu, makanan di daerah ini juga memiliki cita rasa yang sederhana karena bumbu atau rempah-rempah yang digunakan juga tidak terlalu banyak atau seadanya. Selanjutnya, bahan masakan makanan yang digunakan juga berasal dari hasil berkebun masyarakat.
Perekonomian yang berkembang di daerah ini antara lain bertani, berkebun, dan berjualan. Hal ini karena tanah yang subur dan air yang terus mengalir sepanjang tahun memudahkan masyarakat di daerah ini untuk bertani dan berkebun. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dari penjualan hasil panen dan juga berkebun. Selain itu, masyarakat di sini juga berjualan untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Oleh karena itu, saya merasa bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari masyarakat Desa Sirnarasa. Hal ini karena masyarakatnya yang sederhana dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Masyarakat di sini juga tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang ada. Selain itu, desa ini juga memiliki alam yang masih alami dan juga banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapan saya terhadap desa ini, pertama, saya berharap masyarakat di sini dapat menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini. Kedua, saya berharap masyarakat dapat menjaga dan mempertahankan tradisi-tradisi yang ada. Ketiga, saya berharap masyarakat di sini juga dapat menjaga dan mempertahankan ciri khas makanan di daerah ini, sehingga identitas daerah ini akan tetap ada. Keempat, saya berharap pemerintah desa dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembangkan perekonomian di desa ini. Saya terhadap desa ini, meskipun masyarakat di sini sudah bisa memenuhi kebutuhannya dari kegiatan perekonomian yang ada, namun tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengembangkan kegiatan perekonomian yang ada dengan cara menjual hasil perekonomian ke daerah lainnya, sehingga hasil penjualan akan bertambah. Selain itu, saya juga berencana untuk membuka lowongan pekerjaan, sehingga masyarakat di sini tidak perlu pergi keluar daerah untuk bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nenden Dewi dari kelas 1A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai identitas daerah yang ada di Kabupaten Sumedang. Poin yang pertama yaitu mengenai alam atau letak geografis yang ada di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sumedang Utara yang terletak sekitar 46 km dari timur laut ke kota Bandung. Kabupaten Sumedang ini memiliki 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Selain itu, Sumedang juga termasuk ke dalam daerah yang sering dilintasi oleh jalur umum Bandung-Cirebon. Bagian barat daya Kabupaten Sumedang merupakan kawasan perkembangan Kota Bandung, dan sebagian besar Kabupaten Sumedang ini merupakan dataran tinggi atau daerah pegunungan. Hanya sebagian kecil yang termasuk ke dalam dataran rendah di bagian utara. Dataran tertinggi yang ada di kabupaten ini merupakan Gunung Tampomas yang tingginya adalah 1684 mdpl yang terletak di utara Sumedang. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga memiliki pesona Waduk Jati Gede, yang mana perkembangannya sudah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Berikut beberapa keindahan yang ada di dalam Jati Gede. Waduk Jati Gede dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2015 serta beroperasi penuh pada tahun 2017. Waduk ini dibangun dengan membentang aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang dengan kapasitas tampung 979,5 juta meter kubik air. Poin yang kedua yaitu mengenai watak atau karakter masyarakat secara umum. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki sifat atau watak yang ramah, sopan, dan murah senyum kepada siapa saja, meskipun terkadang pada orang yang belum dikenalnya. Selain itu, mereka juga memiliki logat yang khas. Poin ketiga mengenai adat istiadat dan kebudayaan. Kebudayaan tari jaipong ataupun tari umbul di Kabupaten Sumedang masih sangat kental sehingga masih banyak muda-mudi yang melestarikannya.
Selain itu, adat istiadat seperti hajat lembur dan sunatan juga masih kental. Poin keempat yaitu mengenai ciri khas makanan. Kabupaten Sumedang terkenal akan tahunya yang sangat gurih dan juga enak. Poin kelima mengenai perekonomian yang berkembang. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sumedang memiliki tanah yang subur dan juga lahan yang luas. Hingga akhirnya mayoritas masyarakat Kabupaten Sumedang pun bermata pencaharian sebagai petani, baik itu menanam padi ataupun berbagai jenis sayuran lainnya. Meskipun adanya COVID-19, namun pertanian di kabupaten ini tidaklah terpengaruh. Hal ini terlihat dari sepanjang bulan Maret 2020 di mana petani di daerah Sumedang telah memanen padi pada areal seluas 7.616 hektar dengan total produksi mencapai 48.910 ton. Itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan mengenai identitas daerah yang ada di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, saya akan memaparkan pendapat saya mengenai Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten kecil yang tak kalah elok dari kabupaten-kabupaten besar lainnya. Meskipun hanya sebuah kota kecil, namun Sumedang tetap menjadi kebanggaan semua orang. Dengan keidentikan tahunya yang sangat gurih dan juga enak, menjadikan Sumedang terus maju dan berkembang dalam mengikuti zaman. Selain itu, letak geografis yang berbentuk pegunungan menjadikan Sumedang tetap eksis dalam dunia wisata alam ataupun sektor pertanian. Rencana yang dapat dilakukan di zaman sekarang untuk mengembangkan Kabupaten Sumedang yaitu dengan cara peningkatan pembangunan daerah dalam rangka pemulihan dari dampak COVID-19 untuk menuju stabilitas ekonomi. Harapan saya untuk Kabupaten Sumedang semoga tetap maju dan berkembang agar terus menjadi kota kecil yang memiliki jati diri sesuai nilai-nilai luhur bangsa.